Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Eee, untuk video kali ini adalah video update ya. Jadi beberapa waktu ini saya sudah janjikan bahwa nanti akan ada update indikator ya, lebih ke update kalau strategi sih sebenarnya sama aja, terlalu basic ya, tapi ini lebih ke indikator. Jadi kalau versi yang kemarin itu kita butuh beberapa indikator tambahan ya, di luar indikator utama Ibo sendiri. Untuk mengkonfirmasi, dan juga untuk memfilter dari segi pola sinyal ya, karena indikator tidak mungkin 100% ya kan. Nah, untuk meminimalisir itu, dulu kita ada rules namanya. Jadi, jika seperti ini, misalnya jika seperti itu, jika indikator A menunjukkan tren, follow hanya misalnya, arrow atau panah yang arah, misalnya seperti itu. Nah, berhubung apa namanya, semakin hari juga, banyak yang membantu Ibo sampai bisa berdiri seperti ini ya, sampai bisa masuk ke kalau bisa dibilang masuk ke tahun kedua ya, gitu. Jadi kita udah bisa mulai banyak kepala untuk membantu, memecahkan solusi juga strategi buat teman-teman, eee, agar bisa lebih baik ya. Dan sekali lagi saya mau ingatkan sama teman-teman bahwa semua yang ada di Ibo, baik itu update indikator itu tidak akan pernah merubah eh, susunan dari yang sebelumnya. Maksudnya, jadi kalau misalnya sebelumnya seperti bentuknya A misalnya, untuk nanti update pun itu tidak akan merubah rules dari yang sebelumnya. Hanya mempermudah memfilter ya, dan juga memudahkan lah intinya. Jadi tidak akan pernah misalnya kalau yang kemarin update-nya pakai misalnya crossing MACD, lalu kita pindah ke crossing MA misalnya, lalu kita pindah ke Bollinger Band. Nah, kalau Ibo nggak seperti itu. Tapi Ibo lebih mempermudah dan mempermudah. Hanya seperti itu saja. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bilang, wah di luar sana udah ada update indikator dengan inilah, dengan itulah, strategi dengan BB seperti apa gitu. Justru kenapa Ibu bisa bertahan karena selalu konsisten dengan prinsip dan juga strategi gitu ya. Karena dalam segi trading itu banyak hal sebenarnya yang harus kita riset sebenarnya, tidak hanya melulu tentang strategi, tapi di dalamnya ada money management, lalu ada perhitungan modal, ya kan, resiko, emosi dan lain sebagainya. Jadi strategi itu hanya sebagian kecil gitu. Jadi kalau teman-teman masih ngubeknya itu di strategi aja, masih banyak hal di luar sana yang harus sebenarnya juga teman-teman bisa fokuskan. Ya, apalagi Ibo juga sudah saya share kemarin dari apa namanya? Record ya, record yang waktu terakhir itu. Nah, di sana juga saya menyampaikan bahwa Ibo ini akan membawa teman-teman untuk naik kelas ya, tidak hanya di binari saja, tapi bisa di apa namanya? Banyak hal yang memang harus kita lebih aware lah dari segi dunia instrumen trading ini ya, gitu. Jadi tidak hanya binari saja, teman-teman harus bisa mempelajari forex, mempelajari kripto, saham dan lain sebagainya dengan mengandalkan analisa teknikal basic yang memang sering saya share ya, gitu. Oke, kita langsung ke intinya saja. Untuk video inilah video tentang perkenalan dulu ya. Kalau untuk rules peraturan ya, rulesnya sendiri nanti akan saya buatkan video khusus ya. Cara pembacaannya, cara entry-nya, contohnya seperti apa, itu nanti akan ada video khusus ketika nanti di ruang apa namanya, di ruang member ya. Jadi nanti teman-teman saya kasih akses ke website, di nanti teman-teman download itu di website ya, gitu. Sekali lagi juga saya ingatkan buat teman-teman, karena kemarin ada kejadian juga bahwa sekarang indikator Ibo ini saya coba mulai mendaftarkan haki dan juga paten ya. Jadi bukan hak paten tapi paten namanya. Jadi paten itu adalah satu legalitas dari Indonesia, khususnya negara kita sendiri juga, untuk memberikan kepada kayak seperti kita komunitas juga apa namanya, UMKM lah, batas seperti itulah, untuk melegalkan
dan juga mensertifikasikan apa yang sudah dia trial ya gitu, apa yang sudah dia temukan seperti itu. Nah, karena apa? Sebenarnya saya tidak melarang gitu kan, teman-teman mau share atau seperti apa silakan-silakan saja sebenarnya. Tapi kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab gitu. Teman-teman misalnya bisa membeli indikator ini tidak melalui IBO misalnya, tapi saya kasihan karena kalau misalnya melalui IBO sendiri khususnya dengan resmi, itu kan pasti bisa konsultasi dan chat dengan saya ya, atau dengan admin-admin lainnya juga. Ada grup chatnya juga, dan grup chatnya pun kita bagi 3 untuk sekarang, yang 2 lagi kan masih on progress ya untuk forex, untuk kripto dan saham. Yang udah running itu kan ada grup utama, ada binary, ada forex, dan itu saya klasifikasikan tergantung fokusnya teman-teman gitu. Nah, ketika teman-teman mendapatkan indikator IBO dengan harga yang memang tidak mencari, oh yang penting murah saja deh gitu kan, seperti itu. Karena yang paling mahal itu sebenarnya bukan indikatornya, tapi evaluasi dan sharingnya bersama teman-teman yang lain. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau indikator mah maksudnya bisa ambil di mana aja ya, kasarnya bisa beli di mana aja teman-teman silahkan, tapi kan namanya komunitas ya kan. Nah, itu yang paling penting gitu. Dan kita juga kan tidak hanya sekedar hanya indikator doang gitu, banyak hal yang kita bahas gitu. Karena memang teman-teman di IBO sendiri ini mayoritas ya 70% itu binary, oleh karena itu saya memberikan opsi indikator ini untuk binary gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa template yang saya khususkan juga untuk forex khususnya ya gitu. Dan untuk naik kelas sendiri di IBO pun kami menyediakan juga dan kami mengedukasi juga untuk trading tanpa indikator gitu. Jadi jangan heran indikatornya ada tapi kok malah nggak dipakai gitu ya, karena memang kita goalnya ke sana gitu. Indikator itu hanya jembatan doang untuk masuk ke tangga 1 gitu. Setelah dari situ masuk ke tangga 2, ke tangga 3, sampai indikatornya ini macam kayak masuk ke alam bawah sadar bahwa oke, indikatornya ke trigger muncul karena faktor A misalnya. Jadi suatu hari teman-teman tidak usah trading tanpa indikator dan teman-teman tahu gitu alasan itu kenapa indikator itu muncul. Sinyal-sinyal itu muncul tahu kenapa. Jadi tanpa indikator pun teman-teman bisa trading. Itulah yang kita tekankan dari segi analisa basic sebenarnya. Ya, jadi tidak melulu tentang indikator. Nah, cuman indikator ini jika teman-teman memang membutuhkan, ya saya selalu update, dan update ini free ya. Jadi kalau teman-teman bilang gimana ya cara dapat update-nya seperti ini, ya itu kan free ya. Jadi dari 2019 itu udah ada 3 kali, hampir 4 kali update, dan ini yang keempat kali, dan itu free kok. Kita nggak charge biaya untuk update sendiri, asal teman-teman ini sudah terregistrasi dan nanti mungkin dikonfirmasi ulang ke admin ya. Kalau untuk nanti saya publishnya, nanti saya infokan lagi. Dan jelas video ini hanya video untuk menyampaikan saja perkenalannya aja ya. Oke, kita masuk ke ada beberapa template ya. Jadi templatenya ke seperti dulu lagi. Yang pertama ada follow trend basic. Nah, teman-teman seperti ini adalah basic ya. Basic, kenapa basic? Basic ini adalah indikator yang saya setupnya ini. Teman-teman bisa lihat. Bentar. Ya, jadi ini copyrightnya langsung di IBO ya. Oke. Jadi indikator ini kenapa saya khususkan untuk basic ini berarti teman-teman yang oke deh saya baru mulai gitu ya, jadi belum terlalu memahami tentang apa itu support resisten, trendline dan lain sebagainya, apalagi tentang basic technical ya gitu. Nah, ini adalah update dari yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman masih harus memfilter, teman-teman di sini sudah tidak usah memfilter karena alert sendiri ini sudah terfilter. Jadi sinyal ini muncul tidak di area sideways ya. Kalau ini kan sideways dia tidak muncul ya, ini juga tidak muncul, jadi muncul hanya di area trend ya. Jadi kalau trend baru dia muncul gitu. Jadi memang sudah difilter, jadi teman-teman nggak usah ngefilter lagi sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian balik lagi di mana indikator template basic itu selalu muncul tidak pernah cepat ya. Jadi ritmenya itu nggak cepat. Kenapa nggak cepat? Karena teman-teman yang mungkin pemula itu kan butuh adaptasi ya. Jadi kalau misalnya alatnya terlalu banyak juga bisa merusak psikologis dalam trading kan gitu. Jadi itu yang membuat basicnya selalu ada gitu.
Lalu solusinya bagaimana kalau misalnya pengen menunggunya terlalu lama, misalnya pengen ditambahin beberapa lagi gitu. Ya berarti teman-teman tinggal menambah pair-pair lainnya dengan template yang sama. Jadi dalam chat sini tinggal tambahkan tambahkan pair-pair lainnya dan menggunakan template yang sama gitu. Dan saya sih merekomendasikan hanya 2 pair saja ya, biar fokus. Jadi nggak usah dengan 5 pair gitu kan, 10 pair itu nggak usah lah, 1-2 juga cukup kok gitu. Dan trading itu tidak harus berpuluh-puluh kali entry dalam sehari sebenarnya, 1, 2, 5 juga cukup kok gitu, asal teman-teman tahu nih. Makanya saya bilang jangan terlalu fokus di strategi gitu, masih banyak hal fokus yang teman-teman harusnya bisa fokus juga di sebelah sana gitu. Jadi kalau anggaplah kue pie ya, kue pie itu kalau dipotong-potong itu ya strategi itu hanya sebagian persen sebenarnya. Setelah dari situ ada masalah manajemen, ada psikologis, ada lainnya, masih banyak hal lah. Jadi kalau udah dapat satu strategi dengan teman-teman adaptasi dan feel-nya juga dapat, ya sudah fokus aja di situ gitu. Dan pairnya juga fokusnya di situ, teman-teman bisa fokus ke lain hal sebenarnya gitu ya. Ini yang basic. Jadi basic ini alatnya memang ritmenya tidak banyak. Jadi bedanya kalau basic sama advance itu selalu ya yang paling menonjol adalah perbedaan ritme munculnya sinyal gitu ya. Jadi ritmenya itu nggak sering banget gitu. Oke ya. Untuk time frame yang digunakan nanti itu di video yang rules ya gitu. Oke. Selanjutnya kita ke template yang kedua, yaitu template follow trend advance ya. Nah, ini follow trend advance ini ritmenya lebih banyak. Ya, sebenarnya sama aja ya. Cuman kalau di sini itu teman-teman tidak usah memfilter intinya, karena ini sudah sesuai tren gitu, dan sideways pun itu juga sudah disesuaikan sebenarnya. Gitu. Jadi contoh kita lihat. Nah, di sini ada 3 indikator di dalamnya ini. Ya, jadi ada EMA crossover V4, V6 dan V7 ya. Jadi itu yang ada di dalam sini. Oke, teman-teman tinggal nanti dicek sendiri. Cuman memang di sini ada beberapa momen di mana 2 bahkan 3 indikator itu muncul bersamaan. Contoh seperti ini kan munculnya barengan ya. Nah, itu sebenarnya yang diprioritaskan. Tapi kalau yang lain di follow nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk yang yang ke triggernya lebih dari 1 indikator bersamaan, itu teman-teman bisa prioritaskan untuk entry ya. Untuk close pembacaannya sendiri nanti saya sampaikan dan di video khusus. Jadi memang ini fokusnya juga sudah follow trend ya. Kalau dulu kan contoh seperti ini teman-teman bisa dapat lagi sinyal sell di sini, sinyal sell di sini, sinyal sell di sini, begitu kan. Kalau sekarang karena trennya up misalnya, jadi ya yang muncul up semua terus gitu, nggak ada sellnya gitu ya, karena memang kondisinya juga sedang uptrend. Jadi itu contohnya. Dan ini jadi teman-teman nggak usah ngefilter, nggak usah masukin indikator tambahan lain, cukup dengan indikator utama udah clear gitu ya. Oke, nah ini untuk follow trend. Jadi kalau teman-teman yang baru pemula bisa mulai dengan follow trend, tapi kalau teman-teman yang lama memang enaknya dengan follow trend pun nggak apa-apa, nggak usah main reversal juga nggak apa-apa kok gitu. Ini kan hanya opsi ya, karena trader itu kan beda-beda ya. Ada yang suka dengan reversal, ada juga dengan suka follow trend. Karena kan tipe orang itu ada yang low risk, ada yang high risk. Kalau high risk itu biasanya yang mainnya pucuk-pucukan. Ya, jadi kalau misalnya lagi uptrend dipucuk tuh, di sell. Nah, itu kan high risk. Profit nggak? Ya bisa aja profit gitu. Itu nggak ada masalah kok sebenarnya. Gitu. Tapi kan kemampuan dan mentalnya itu kan beda ya. Tapi ada juga orang yang memang lebih baik menunggu konfirmasi baru dia entry. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman yang menunggu konfirmasi entry, ya baiknya memang dengan follow trend ini, karena follow trend ini muncul ketika close candle ya gitu, bukan ketika candle berjalan gitu ya. Beda sama reversal, itu ketika candle berjalan gitu. Jadi dipucuk tuh, bisa kemungkinan entry-nya tuh dipucuk gitu. Oke ya, nah ini contohnya. Jadi posisi ketika uptrend ya dia munculnya up terus aja gitu. Oke, kita masuk ke template selanjutnya, yaitu tentang reversal basic ya. Nah, reversal basic ini juga sama ya. Kalau misalnya dulu teman-teman pakai yang reversal tuh ingat ya, kalau reversal itu dia muncul di pucuk nih pasti nih ketika breakout ya, ketika breakout, dan juga ketika, kalau yang dulu kan ketika breakout resisten dia muncul tuh sell gitu kan ya. Nah, kalau yang sekarang itu sesuai tren, dan saya mengoptimalkan untuk
posisi break dan retest. Ya, maksudnya break dan retest seperti apa? Contoh, ketika misalnya kondisi seperti ini. Nah, di sini kan ada resisten ya, ada area-area resisten. Nah, ketika dia sudah ada candle ini breakout ya, break gitu. Ketika dia mulai retest, nah indikator ini udah muncul. Gitu. Jadi sampai di mana? Mungkin teman-teman bisa konfirmasi ketika di sini ya, di turun code support ini. Nah, kalau ini indikator tambahan ya, ini bukan bawaan Ibo gitu. Jadi kalau untuk yang Ibo ini yang utama. Yang utama itu berarti yang memberikan sinyal buy dan sell. Yang tidak utama atau tambahan berarti nggak ada fungsinya sebenarnya, hanya untuk membantu analisa. Oke, paham ya? Itu indikator utama dan indikator tambahan. Ya, dan semua indikator Ibo ini no repen ya. Apa itu repen? Nah, repen itu jadi kalau yang dulu kan dia pindah gitu. Kalau dia enggak sih, sebenarnya ketika close ya sudah selesai. Dan untuk yang indikator ini ada batas. Kalau yang follow trend ya, ini ada batas 2-3 kali kompensasi sebenarnya. Jadi kalau sudah 2 kali dia stop, dan teman-teman nanti bisa follow-nya tuh di next yang aja gitu. Oke, kalau untuk lu nantilah saya bahas gitu. Nah, jadi dia muncul ketika hanya dalam kondisi break dan retest ya gitu. Contohnya lagi seperti ini, kita lihat. Jadi ketika dia break, ini kan breakout ya, dia muncul, nah ini retest. Ya, jadi juga sama kan, dia break di sini, dia retest. Nah, seperti itu. Ini juga sama kan. Nah, ini kan juga sama. Jadi ketika dia break, dia muncul. Nah, kan di sini dan dia retest. Jadi hanya muncul ketika retest aja sebenarnya. Nah, ini kan sama nih. Dia mulai breakout, di sini dia retest gitu. Jadi di sini retest. Ya, jadi ini hanya untuk retest aja. Baik lagi, karena memang kondisi alertnya ini tidak sering ya, jadi teman-teman bisa follow ini itu dengan beberapa pair. Nah, ini itu kita sudah add-kan ke yang namanya ITS long term ya. Jadi kalau Ibo itu kan ada yang sinyal long term kan sama short term. Sebenarnya itu indikator itu kalian punya gitu kan. Cuman kenapa ada sinyal telesinyal ini agar lebih mudah gitu. Maksudnya mudah seperti apa? Kalau misalnya teman-teman tidak bisa setiap saat depan depan MT4, nah saya sediakan juga ITS long termnya ini ya. ITS itu Ibo Trade System ya. Jadi sinyalnya ini di forward lah intinya ke Telegram, dan juga saya lampirkan chartnya juga gitu, biar teman-teman bisa sambil dianalisa. Jadi nggak cuman alertnya doang nih, tapi chartnya juga saya sampaikan biar teman-teman tahu, oh ini pas posisi retest misalnya, oh ini pas posisi breakout, dan juga atau pas di Vibo sepersekian gitu. Nah, jadi ini juga saya di-add-kan ke long term. Jadi kalau misalnya gimana cara akses long term, sebenarnya long term juga teman-teman punya kok intinya gitu. Cuman kalau pengen lebih mudah dan nggak usah deh pakai MT4, teman-teman bisa pakai yang ini. Kalau misalnya ini sih sebenarnya khusus untuk teman-teman yang memang sudah punya MT4 tapi pengen nge-add ya tambahan di long term yang biar lebih santai. Jadi sambil kerja nggak usah buka MT4 misalnya, cuma lihat di HP doang ya, minimize, pindah ke aplikasinya, mau itu forex kayak mau itu binary, itu bisa langsung entry ya. Nah, cuman kalau misalnya long term ini yang setup ini kan time frame-nya memang di 15 menit ya. Itu memang saya fokuskan untuk forex sebenarnya. Gitu ya. Dan ini pair-pairnya juga kan ada kayak fokusnya hanya di gold dan pair-pair yang volatility-nya tinggi sebenarnya. Gitu. Ini adalah implementasi dari reversal basic sebenarnya. Oke ya, clear. Jadi kalau mau main forex sebenarnya, bukan main ya, trading. Kalau mau trading forex sebenarnya rekomendasi saya pakai yang reversal basic juga cukup kok. Cuman kita main di time frame aja. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke template yang keempat, yaitu yang reversal advance. Nah, reversal advance ini berbeda sama yang tadi, itu lebih high risk sebenarnya. Contoh ketika lagi posisi seperti ini, ya kan? Jadi memang sangat pucuk gitu. Oke, karena reversal advance ini itu muncul ketika memang strong trend sebenarnya. Jadi karena memang ini sih sebenarnya di setup untuk binary ya. Untuk binary. Jadi kalau binary itu kan sebenarnya sangat short lah. Jadi kalau saya pasang time frame di M15, teman-teman cukup entry 3 menit juga sebenarnya bisa. Ya, atau di 5 menit entry-nya di 2 atau 1 menit. Oke, seperti itu. Nah, ini tidak repen ya. Jadi dia nggak pindah nih, dia muncul lagi panah yang baru. Oke, seperti itu.
Nah, ini lebih agak high risk sebenarnya, tapi juga memang ini sudah kita add-kan. Jadi kalau teman-teman mau backtest yang ini, teman-teman yang join di yang short term itu sebenarnya kan ada sinyalnya kan di sini nih. Nah, seperti ini. Ini walaupun panas seperti ini, tapi jangan dikira wah ini berarti saya loss dong. Jangan, karena memang ini kan time frame 15, sedangkan Anda itu entry itu di binary cuma 3 menit doang. Gitu. Jadi hanya mencari koreksi. Terserah tuh candle mau sampai mana, tapi kan kita hanya ngambil short gitu. Jadi karena otomatis kenapa saya tetap pasang high risk, karena memang untuk short doang sih sebenarnya gitu. Makanya saya bilang juga di sini short term ya, bukan long term gitu, karena kita ngambil short dengan time frame besar. Ini seperti itu. Contoh ini kan dia koreksi kan, sebenarnya kan kalau di time frame kecil kan dia juga kalau main binary kan 1 menitan juga sebenarnya masuk itu. Oke. Nah, di sini bedanya itu lebih ketika strong trend gitu. Jadi ketika muncul di sini juga harusnya muncul nih. Cuma kan ini history ya, bukan live chart gitu. Jadi kalau di history memang tidak muncul. Nah, kalau misalnya ketika live chart di sini harusnya muncul, di sini juga muncul, di sini muncul. Jadi pucuk-pucukan semua kok sebenarnya. Gitu. Probabilitasnya gimana? Teman-teman bisa tes sendiri kok. Tapi kalau selama saya ini tes dan ini sebenarnya template yang lama, dari template yang reversal basic itu kita update dan kita filter ya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah ngefilter tuh udah di setup sefilter mungkin gitu. Jadi teman-teman tinggal follow alert doang selesai sebenarnya gitu ya. Cuman kalau yang ini saya ada tambahan konfirmasi ya dengan indikator Fibo ya, Fibonacci ini untuk memfilter dan teman-teman untuk mengkonfirmasi. Jadi pada level berapa teman-teman bisa lebih yakin untuk entry, karena kan bersifat high risk. Oke, kalau ternyata misalnya pada level tertentu saya bakal memberanikan diri untuk entry mungkin lebih besar, atau mungkin ngambil high risk seperti apa atau mungkin juga kompensasi gitu ya gitu. Oleh karena itu untuk template ini saya sediakan untuk Fibo, tapi kalau teman-teman nggak butuh tinggal diklik aja nih, nggak muncul kok. Kalau misalnya mau butuh ya silahkan aja ya. Nah, ini untuk template yang reversal advance. Oke, jadi intinya adalah update ini adalah saya ingin membantu teman-teman lebih mudah dalam menganalisa ya. Yang jelas semuanya basicnya sama kok, nggak ada yang berubah sebenarnya. Cuman kita kalau sekarang nggak usah filter lagi lah gitu. Nah, untuk add custom sendiri itu nanti saya akan bikin video khusus. Misalnya saya pengen custom dari 4 template, saya bikin satu template yang memang antara indi A, indi B, atau teman-teman mau add indikator dari luar nih selain dari IBO untuk dimasukin, ya itu terserah. Nanti saya juga akan bikin video khusus lah ya. Oke, sekian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau misalnya update-nya sendiri akan saya update di channel ya, pastinya di channel utama ya, di sini di channel utama. Oh, ini grup chat ya, rame. Di channel utama nanti akan saya update ya, bagaimana kondisinya seperti apa, kapan-kapannya itu, karena memang kalau indikator semuanya udah siap. Backtest juga memang saya sudah backtest seminggu terakhir ini, tapi yang belum settle ini, belum siap ini adalah website, karena saya pengen indikator ini untuk update ini nanti teman-teman masuk login ke member area. Jadi nanti saya sediain website untuk member area, teman-teman registrasi ulang ya. Registrasi ulang ini nggak bayar, cuma registrasi ulang untuk teman-teman database, bukan database, masuk ke website, didaftar ulang di sana. Nanti teman-teman masuk ke halaman member area. Nah, di member area tuh ada komplit semuanya, jadi nggak usah ada forward-forwardan dari saya lagi ya. Karena saya lupa juga menyampaikan nih, untuk member-member baru ya, yang memang baru bergabung di IBO kan, harusnya kalau dulu kan saya nih yang nge-forward kan, kalau sekarang kan ada admin. Jadi tapi bukan menutup kemungkinan saya nih nggak terima untuk diskusi gitu. Yang jelas kalau teman-teman mau misalnya konsultasi, chat aja. Cuman memang saya minta maaf sekali bahwa memang akhir-akhir ini saya juga lagi banyak job desk juga ya, di luar trading juga sendiri, juga banyak hal-hal yang memang saya harus kerjakan dan banyak yang tertinggal lah sebenarnya gitu. Jadi memang saya agak slow respon gitu ya. Itu mohon maaf, tapi jangan berkecil hati, teman-teman bisa chat kok di grup ya, jangan mengandalkan saya doang kok. Teman-teman bisa chat di grup dan jangan meremehkan bahwa teman-teman di grup itu juga sama kok. Gitu, banyak member-member yang memang bahkan posisinya mungkin ya bisa di atas saya juga kok. Jadi teman-teman nggak usah menunggu saya, tinggal chat di grup juga banyak kok yang respon gitu. Karena memang saya membentuk kultur dan adat di grup itu untuk semuanya
selalu membagi dan selalu sharing gitu. Tapi teman-teman juga boleh laporkan ke kita barangkali ada member-member lain ya, atau mungkin teman-teman lain yang mencoba untuk melakukan, atau oknum-oknum lain mencoba melakukan hal-hal untuk membayar ulang di luar produk yang ada di Ibo. Ya kalau misalnya di Ibo kan teman-teman bisa lihat sendiri kan, sekarang di website kan ada beberapa produk. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat, "Gan, boleh nggak nih masuk ke channel saya, gini gini gini," misalnya nanti saya kasih tahu caranya seperti A, seperti B. Nah, saya harap teman-teman lebih cerdas bahwa di Ibo ini teman-teman mau scroll segimanapun itu banyak banget sebenarnya basic yang memang udah pernah saya jelasin. Indikator semuanya ada, tinggal praktek kok, nggak usah hunting sana sini, tinggal praktek aja udah gitu. Oke ya, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, mudah-mudahan tradingnya selalu lancar, selalu diberikan profit, jangan lupa juga sedekah ya. Jadi mungkin bisa jadi teman-teman ini banyak lossnya, lupa sedekahnya. Oke, sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.